Hai para pemilik waktu luang, selamat datang. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Di video kali ini kita akan melanjutkan kembali alur cerita drama Korea yang berjudul Graceful Family episode ke-10. Di episode lalu, Han Jae-guk berhasil membongkar hubungan di masa lalu antara Mo Wan-so dan Choi Nari. Hal itu membuat Han Jae-guk memiliki senjata untuk membatalkan pemberian saham 30% pada Mo Wan-so serta berhasil mengusir Choi Nari selama-lamanya dari rumah keluarga MC Group. Di akhir episode, Hae-yeon-do yang dituduh oleh Seok-hee sebagai informan yang memberikan info hubungan masa lalu Mo Wan-so dan Choi Nari pun akhirnya geram dan membentak Mo Seok-hee. Bagaimana kisah selanjutnya? Tonton video ini ya. Namun sebelum kita lanjut membahas drakornya, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya ya, supaya bisa dapat update drakor dan film dari channel ini. Langsung aja kita bahas drakornya, check it out! Setelah pulang dari bulan madu dulu, Mo Wan-jon dan Baek Seo-jin tidak terlihat seperti pasangan yang berbahagia. Rupanya, selama bulan madu, Mo Wan-jon selalu menghindari Baek Seo-jin dan sering menghabiskan waktu untuk tidur saja. Dan kini di rumah pun, Mo Wan-jon meminta untuk tidur secara terpisah. Mo Wan-jon pun lantas memasuki sebuah ruangan yang menurut Ciwi-ciwi adalah surga. Sebuah ruangan yang didesain khusus wanita, di mana di dalamnya terdapat banyak tas, sepatu, kosmetik, perhiasan, serta gaun yang pastinya harganya bikin mata loncat. Dan malam itu, sepulang dari bulan madu, Mo Wan-jon memilih untuk tidur di ruangan rahasianya itu. Jadi berpikir ya, apakah Mo Wan-jon memiliki wanita simpanan ataukah Mo Wan-jon sebenarnya bukan pria tulen? Bikin penasaran aja ya. Kembali ke masa kini, untuk pertama kalinya Hae-yeon-do marah pada Seok-hee dan membentaknya karena dituduh sebagai penyebab terusirnya Choi Nari dari rumah. Rupanya selama ini Mo Seok-hee sedang mengerjai Ha Yong-seo dengan menghadirkan Choi Nari di rumah itu. Karena Mo Seok-hee dendam pada sang ibu tirinya itu yang ia anggap sebagai tersangka pembunuh An Jae-rim, ibu kandungnya. Dan dengan kepergian Choi Nari tentunya membuat Mo Seok-hee kesal bukan main, karena tidak ada lagi sosok yang bisa mengganggu Ha Yong-seo. Hae-yeon-do pun mengatakan jika Ha Yong-seo hanyalah tersangka dan belum tentu pembunuh aslinya. Namun Mo Seok-hee kekeh ingin membalas Ha Yong-seo. Mereka berdua pun berselisih pendapat hingga Mo Seok-hee berkesimpulan tujuannya dan Yeon-do kini telah berbeda. Seok-hee ingin membalas dendam pada Ha Yong-seo sebagai orang yang dianggap pelaku pembunuhan ibunya, sementara Yeon-do hanya ingin mengungkap kebenaran kasus ibunya tanpa membalas pelaku aslinya. Seok-hee pun kecewa pada Yeon-do yang selama ini dianggap sebagai orang yang dipercayainya dan orang yang selalu ada di sisinya. Di rumah, Mo Jul-hee, Han Jae-guk, dan Ha Yong-seo memutuskan untuk mengusir Choi Nari dan membawa Mo Seo-jin untuk ikut bersama ibu kandungnya. Namun Mo Jul-hee mengingatkan pada Han Jae-guk untuk tetap memastikan ibu dan anak itu hidup dengan nyaman. Di lorong rumah, Han Jae-guk mengatakan jika pertemanan Seok-hee dan Yeon-do yang sering ke klub malam bersama membuat Yeon-do tidak bisa bekerja dengan baik untuk membantunya mengeluarkan Choi Nari dari rumah itu. Seok-hee pun tersadar, jadi memang selama ini benar, bukan Yeon-do lah yang memberikan informasi hubungan Choi Nari dengan Mo Wan-so pada Han Jae-guk. Seok-hee yang menyesal telah menuduh Ha Yeon-do pun hendak meminta maaf dengan memberinya hadiah pakaian yang baru. Dan diam-diam, Mo Seok-hee memiliki sedikit perasaan untuk Ha Yeon-do. Sementara itu di kantor Top, Han Jae-guk menyindir kinerja buruk Yeon-do di depan semua anggota Top dan menyuruh Kwon yang kini jadi besar kepala karena kembali mendapat kepercayaan Han Jae-guk untuk lebih mengajari Yeon-do. Di restoran, Yeon-do yang sedang galau gegara berantem dengan Seok-hee pun curhat pada sang ayah. Namun tiba-tiba saja ada sebuah paket berisi baju yang rupanya dikirim oleh Mo Seok-hee sebagai ucapan permintaan maaf. Hati Hae-yeon-do pun kembali berbunga-bunga. Sebagai gantinya, Yeon-do pun kembali mengirimkan paket kepada Seok-hee yang berisi makanan ringan serta barang-barang sederhana yang biasa digunakan oleh Yeon-do. Anggota Top pun kembali rapat untuk menentukan tujuan pengiriman Choi Nari dan Mo Seo-jin. Atas perintah Ha Yong-seo, Top akan mengirim ibu dan anak itu ke Laos, dan Hae-yeon-do yang ditugaskan untuk mengurusi segala sesuatunya mengenai kepindahan ini. Hae-yeon-do dan Seok-hee pun lantas mengantar Choi Nari dan Mo Seo-jin ke bandara. Namun sebelum pergi, Choi Nari minta diajak makan ke sebuah restoran barbecue yang enak. Teringat jika ayahnya yang memiliki restoran barbecue ngefans sama Choi Nari, Yeon-do pun mengajak mereka
untuk mampir ke restoran ayahnya. Kedatangan Choi Nari membuat sang ayah tentunya merasa gembira. Sang ayah meminta foto bersama dengan Choi Nari dan sang ayah pun menyuruh Yeondu dan Seok Hee melakukan foto bersama juga. Dan rupanya Seok Hee merasa canggung berfoto dengan Yeondu. Sepeninggalan Choi Nari, Seok Hee bertanya, siapakah target top berikutnya untuk disingkirkan? Dan Yeondu memberitahu top telah merencanakan perselingkuhan Baek Seojin dengan seorang chef untuk membuatnya terusir dari MC Group dengan tidak hormat. Yeondu pun meminta Seok Hee untuk membantu Baek Seojin yang hendak difitnah. Saat makan malam, Mo Chul Hee nampak kurang semangat dan terus melihat ke arah kursi Mo Seojin. Seok Hee pun lantas mengatakan jika Ha Yong Seo telah mengirim Choi Nari yang tidak tahan terhadap panas ke negara Asia Tenggara. Dan info ini membuat Mo Chul Hee tidak senang. Saat hendak menuangkan minuman, tiba-tiba seorang pelayan tidak sengaja menumpahkannya mengenai tangan Mo Wan-jon yang tampak risih. Ia pun jadi nggak mood dan cepat-cepat meninggalkan meja makan. Selesai makan, Mo Wan-so pun berkunjung ke kamar Seok Hee dan mengajaknya berbincang. Mo Wan-so heran kenapa kedua orang tuanya begitu mengunggulkan Mo Wan-jon untuk menjadi pemimpin MC Group dan bukannya dirinya yang sebagai anak tertua. Dan Mo Seok Hee pun mengatakan jika ia menjadi orang tua, tentunya ia akan lebih mengunggulkan anak tertua yaitu Mo Wan-so. Mo Wan-so pun lantas bertanya pada Seok Hee tentang alasan memilih dirinya untuk menjadi pemimpin MC Group. Dan Seok Hee pun mengatakan 15 tahun yang lalu saat ibunya baru saja terbunuh, Seok Hee yang sebatang kara mendapat perlakuan buruk dari Mo Wan-jon dan Ha Yong Seo. Namun, Mo Wan-so datang dan menjadi satu-satunya orang yang mau membela dan memeluknya hari itu. Sejak saat itu, Seok Hee menganggap Mo Wan-so jauh lebih baik dari Mo Wan-jon. Di kantor top, semua anggota kini membahas tentang perkembangan hubungan Baek Seojin dan Chef Kim. Mereka pun tengah merencanakan upaya perceraian Baek Seojin dengan Mo Wan-jon tanpa menimbulkan kerugian besar bagi MC Group. Rupanya, top pun menyelidiki latar belakang sekolah Chef Kim. Dan mereka menemukan fakta bahwa Chef Kim berbohong sebagai lulusan sekolah terkenal. Top pun lantas merencanakan untuk menyingkirkan Chef Kim. Di rumah, Seok Hee bertemu dengan seorang kurator galeri seni yang hendak menemui Ha Yong Seo. Kurator itu hendak memberinya kabar mengenai diterimanya karya Ha Yong Seo oleh sebuah galeri seni di Amerika untuk dipajang. Rupanya, selama ini Ha Yong Seo menggunakan karya An Jae-rim yang seorang seniman lukis untuk diklaim sebagai karya dirinya. Sementara itu, Baek Seojin yang hendak ngedate dengan Chef Kim dipanggil oleh Han Jae-guk untuk menemuinya. Han Jae-guk bertanya, setelah Mo Wan-jon jadi pemimpin MC Group, apa yang akan Baek Seojin lakukan? Dan Baek Seojin mengatakan ia akan menceraikan Mo Wan-jon dan menuntut harta gonogini sebesar 10% dari harta Mo Wan-jon. Mengetahui niat hati Baek Seojin yang hendak menguras MC Group, Han Jae-guk pun kembali berpikir. Han Jae-guk pun lantas menugasi anggotanya untuk mencari info tentang aktivitas Mo Wan-jon dan Baek Seojin hari ini, serta menyiapkan berkas perceraian. Han Jae-guk pun lantas menyuruh Yeon untuk mengurus keluarga Baek Seojin yang ternyata berasal dari keluarga dengan basic hukum dan akademisi, kalau mereka mengajukan tuntutan terkait perceraian Baek Seojin. Malamnya, Baek Seojin disidang oleh Mo Chul Hee dan Ha Yong Seo karena ketahuan berselingkuh dengan Chef Kim. Baek Seojin yang kagok ketahuan pun lantas memutuskan untuk bercerai dan ia pun menceritakan bahwa memang selama menikah, ia dan Mo Wan-jon tidak pernah berhubungan karena Mo Wan-jon selalu menghindar. Han Jae-guk pun nimbrung dan memberi dua pilihan, cerai dan pergi secara diam-diam, namun Baek Seojin tidak akan mendapat tunjangan apapun atau tidak bercerai dan tidak bisa meninggalkan rumah. Duh, itu pilihan kok nggak ada yang menguntungkan banget ya. Mo Seok Hee yang ada di situ lantas mengatakan untuk tidak menyalahkan Baek Seojin yang berselingkuh karena ada kesalahan Mo Wan-jon juga yang tidak memenuhi tugasnya sebagai suami. Lagi pula, berselingkuh adalah tradisi keluarga, dimulai dari kakek, ayah, dan ibu tiri serta Mo Wan-jon juga berselingkuh. Tapi ya dasar Mo Wan-jon, kayak bukan manusia aja ya, ia malah berlalu dengan wajah tanpa dosa. Kesel banget ya. Bikin tensi meningkat aja nih orang. Mo Seok Hee pun menemui Baek Seojin dan menguatkannya. Seok Hee pun bertanya, apakah sebelum mengenal Mo Wan-jon, Baek Seojin pernah berpacaran dengan orang lain? Dan Baek Seojin pun berkata tidak. Namun, selama mereka menikah, mereka tidak pernah saling berhubungan dan Seojin berpikir mungkinkah Mo Wan-jon membenci wanita. Namun diam-diam Seojin pun menguntit Mo Wan-jon dan menemukan fakta kalau Mo Wan-jon sepertinya berselingkuh dengan seorang wanita. Baek Seojin pun berterima kasih pada Seok Hee yang sudah membantu membelanya. Seok Hee pun lantas memberikan sebuah kalung pada Baek Seojin dan mengatakan untuk tidak memutuskan hubungan dengannya.
Sebelum pergi meninggalkan rumah, Baek Seo-jin bertanya kepada Mo Wan-jon, apakah selama ini dirinya tidak menarik sebagai wanita ataukah ada alasan lain. Namun Mo Wan-jon tidak mau menjawabnya. Mo Wan-so pun lantas menemui Ha Yong-seo dan mengatakan jika ibunya itu tidak mengenal Mo Wan-jon dengan baik. Rupanya ada rahasia yang diketahui Mo Wan-so mengenai Mo Wan-jon. Di jalan, Seok-hee memberi Baek Seo-jin tumpangan dan rupanya itu bukanlah tumpangan biasa. Seok-hee mempengaruhi Baek Seo-jin untuk sesekali membalas kelakuan keluarganya dengan cara yang agak curang. Dan benar saja, Baek Seo-jin tumben-tumbenan datang ke kantor Top dan ikut nimbrung di meja bundarnya. Di sana, Baek Seo-jin mengatakan jika ia membawa bukti jika selama 6 tahun menikah dengan Mo Wan-jon, ia belum tersentuh dan masih suci. Selain itu, Baek Seo-jin juga punya bukti percakapan jika Mo Wan-jon pernah disuruh ikut terapi, namun ia tidak pernah melakukannya. Sebagai biaya tutup mulut, Baek Seo-jin meminta Top untuk menjamin dan memberi tunjangan pada keluarganya. Han Jae-guk pun kembali menyusun puzzle-puzzle pertemuannya dengan Mo Wan-jon dulu. Mo Wan-jon mengatakan jika ia dan Baek Seo-jin mulai tidak berhubungan setelah 1 tahun pernikahan. Namun Baek Seo-jin bilang, sejak awal menikah, mereka sama sekali tidak pernah berhubungan. Nampaknya ada sesuatu yang tidak beres ya dengan Mo Wan-jon. Di kantor Newspatch, Gwang-mi berhasil menemukan bukti jika Heo Yeon-do adalah Park Tae-ho. Kim Bok-ki pun langsung menelpon Yeon-do dan tentu saja Yeon-do terkejut. Yeon-do pun lantas mendatangi Newspatch dan memohon pada Kim Bok-ki untuk tidak menyebarkan berita ini karena Yeon-do dan Seok-hee tengah bekerja sama untuk mengungkap kasus pembunuhan ibunya Seok-hee. Kim Bok-ki pun setuju dan dengan tanggung jawabnya sebagai reporter, ia akan membantu Yeon-do mengungkap ketidakadilan ini. Yeon-do pun lantas menemui Seok-hee dan melaporkan kejadian jika identitasnya telah terbongkar oleh Newspatch. Seok-hee pun tidak mempermasalahkan dan ia meminta bantuan pada Yeon-do untuk menyelidiki wanita yang selalu bersama Mo Wan-jon. Wanita ini memiliki pola yang sama, selalu berbelanja 1-2 kali seminggu dan malamnya wanita ini selalu membawa tas-tas belanjaannya ke kantor. Seok-hee ingin menjatuhkan Ha Yong-seo melalui Mo Wan-jon, yang mana Ha Yong-seo ini sangat menyayangi putranya. Han Jae-guk pun lantas menemui Mo Wan-jon di kantornya dan menanyakan apakah selama ini Mo Wan-jon berbohong padanya mengenai hubungannya dengan Baek Seo-jin, dan seperti biasa Mo Wan-jon pun selalu mengelak. Dan fakta mengejutkan pun terungkap. Han Jae-guk menggelar foto-foto di mejanya dan tampak Mo Wan-jon menggunakan wig dan busana wanita. Di foto itu, ia pun bergaya layaknya seorang wanita. Wah, Han Jae-guk pun bertanya pada Mo Wan-jon, apakah kamu seorang transgender? Dan episode ke-10 pun selesai. Gimana nih para pemilik waktu luang? Kaget banget kan endingnya? Gak nyangka ya, rupanya selama ini Mo Wan-jon tidak pernah berhubungan dengan Baek Seo-jin karena ia memang bukan laki-laki tulen. Penampilannya boleh gagah dan tampan, tapi jiwanya bak bidadari wanita. Pantesan ya, Baek Seo-jin pernah mengumpat kalau kelakuan Mo Wan-jon yang lebay dan protektif banget sama barangnya mirip sama kelakuan gadis. Selain itu, di episode kelima, Mo Wan-jon tertarik banget sama perhiasan milik Baek Seo-jin. Ya, kalau tertarik untuk ngasih sih wajar ya, tapi kalau tertarik untuk diri sendiri, aduh, Mo Wan-jon. Dan kelemahan inilah yang mungkin tidak diketahui Ha Yong-seo, namun diketahui oleh Mo Wan-so sejak dulu. Dan mungkin saja jika Mo Seok-hee mengetahui kelemahan Mo Wan-jon ini, akan menjadi senjata super baginya untuk mengalahkan Ha Yong-seo. Menarik sekali ya. Makin penasaran dengan kelanjutannya? Nantikan episode ke-11-nya ya. Dan terima kasih sudah menonton channel ini. Dadah!